Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Syarif, owner media Berita Desa Online, pendiri dari Top Group Media. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya ini, pada sesi yang kedua ini, yang kemarin saya mengupas terkait dengan apa itu jurnalis, apa itu yang namanya perusahaan media, kemudian bagaimana sejarahnya. Itu bisa ditonton di video yang sebelumnya. Maka untuk video yang sekarang saya akan coba membahas terkait dengan kode etik jurnalis atau kode etik wartawan. Teman-teman sekalian, wartawan ini adalah pekerjaan yang unik menurut saya, karena dengan menjadi wartawan kita akan mengenal berbagai macam orang, banyak orang, berbagai kalangan dengan latar belakang profesi yang berbeda. Semua sektor profesi bisa kita kenali dan jadikan jejaring. Sehingga yang namanya wartawan itu pasti banyak temannya, banyak pergaulannya, banyak jaringannya. Sejatinya bahwa kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga oleh Deklarasi Universal dari Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi wartawan ini atau pers ini sudah diakui dan juga dilindungi itu di tingkat dunia, karena secara nasional kita diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, kita diatur oleh undang-undang, kita juga diatur oleh peraturan-peraturan dari Dewan Pers, dan di tingkat dunia pun ternyata kita dilindungi oleh Deklarasi Universal PBB. Ya karena memang kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers ini adalah hak asasi manusia. Kemerdekaan pers ini adalah sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Artinya bahwa masyarakat itu membutuhkan informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Nah, dengan adanya informasi yang disampaikan oleh media, maka pengetahuan pembacanya akan meningkat, akan bertambah. Maka inilah yang disebut dengan pemenuhan kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jadi pers itu di situ kuncinya, turut meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jadi sangat mulia tugas pers ini karena meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Oke, next kita lanjut. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, pada sesi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dari pers secara nasional dari era ke era terjadi perubahan signifikan dari zaman pra kemerdekaan, dari zaman ketika dijajah Jepang, pada saat Orde Lama, Orde Baru, dan sampai pada saat zaman reformasi. Kemerdekaan pers itu harus diwujudkan dengan bahwa wartawan atau orang-orang yang terlibat dalam pers harus menyadari bahwa kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama itu ada di Indonesia. Artinya kita sebagai wartawan harus paham bahwa ada kepentingan bangsa
ada juga tanggung jawab sosial kita sebagai wartawan kepada masyarakat, kepada pembaca. Kemudian kita juga harus memahami bahwa ada keberagaman di masyarakat, ada perbedaan suku, agama, ras, itu kita harus hormati juga. Dan termasuk ada kearifan lokal di masing-masing daerah. Jadi ada kearifan lokal yang dianggap tidak pantas di satu daerah, tapi secara kearifan lokal di satu daerah justru itu menjadi kearifan lokal atau menjadi adat di sana. Itu juga harus dihormati oleh wartawan dalam menulis berita. Dan juga termasuk ada norma-norma agama. Itu juga harus kita hormati, kita junjung tinggi. Kawan-kawan, teman-teman sekalian, dalam fungsi hak, kewajiban, dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Jadi pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena pers dituntut untuk profesional, terbuka, dan dikontrol oleh masyarakat. Artinya kontrol pers ini tidak dikontrol oleh pemerintah lagi. Kalau pada zaman pendudukan Jepang, pada saat dijajah oleh Belanda, kemudian pada saat Orde Lama, Orde Baru, pers ini dikontrol oleh pemerintah. Tapi di saat zaman reformasi bergulir, maka kemerdekaan pers sudah tidak dikontrol lagi oleh pemerintah. Siapa yang mengontrol pers ini? Untuk mengontrol pers itu, terkait dengan penegakan kode etik atau etika atau profesionalisme wartawan, itu menjadi tugasnya perusahaan pers yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawannya. Karena wartawan adalah karyawannya perusahaan. Maka perusahaannya yang harus membuat aturan terkait dengan aturan internal, bagaimana standar operasional dalam prosedur wartawan itu saat bekerja, itu diaturnya melalui peraturan internal perusahaannya atau media tempat dia bekerja. Kemudian untuk pengawasan dan penegakan pelaksanaan kode etiknya, itu ada Dewan Pers. Artinya ketika ada sengketa pemberitaan, ada yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, maka dia bisa mengadukannya ke Dewan Pers. Dan Dewan Pers nanti yang akan melakukan pemeriksaan, melakukan kajian, dan nantinya akan mengeluarkan rekomendasi, menghasilkan sebuah keputusan, apa nanti hak yang akan diberikan kepada si pengadu misalnya, atau apa yang harus dilakukan oleh medianya misalnya, atau apa yang harus diberikan sanksi kepada wartawannya. Itu nanti Dewan Pers yang mengeluarkan putusannya. Jadi walaupun pers memiliki kemerdekaan, tapi pers juga dituntut untuk profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Artinya masyarakat juga berhak untuk mengontrol pers ini. Termasuk bahwa memang kontrol masyarakat itu akan terjadi dalam banyaknya pembaca di media tersebut. Media yang dianggap dia bisa menyuguhkan berita yang baik, yang menarik, yang sesuai fakta, dia berimbang, melakukan pemberitaannya secara profesional, maka jumlah pembacanya akan besar. Walaupun memang ditunjang dengan mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya permodalan dan sebagainya. Tapi intinya bahwa masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap pers atau terhadap wartawan. Teman-teman sekalian, bahwa di dunia pers
ada sebuah landasan moral dan etika profesi di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namanya adalah kode etik. Kode etik wartawan. Kode etik ini adalah sebuah pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik. Artinya setiap wartawan harus bekerja dengan landasan kode etik ini. Kode etik ini harus dijaga, kode etik ini harus dipahami, kode etik ini harus dilaksanakan oleh teman-teman wartawan. Kode etik ini adalah pedoman kerjanya kode etik. Jadi ketika kita menjalankan tugas sebagai wartawan, selama kita bisa menjalankan kode etik itu dengan sebagaimana seharusnya, maka kita tidak akan mengalami kendala di dalam melakukan pekerjaan, karena jelas kita melaksanakan sesuai dengan kode etik. Baiklah, kita akan mulai bedah kode etik jurnalis ini. Jumlahnya seluruhnya ada 11 poin yang diatur dalam kode etik wartawan. Ini harus kita pahami benar-benar di saat kita menjalankan tugas-tugas jurnalis. Yang pertama, setiap wartawan itu harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Saya ulangi, bahwa setiap wartawan itu harus bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Independen. Pengertian independen dalam kode etik ini bisa ditafsirkan bahwa wartawan harus menghasilkan berita terkait dengan peristiwa atau fakta sesuai hati nurani. Jadi berita yang kita tuliskan itu sesuai hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, atau intervensi dari pihak lain. Jadi nggak bisa wartawan itu dalam buat tulisannya di bawah penekanan atau diintervensi oleh pihak-pihak lain, termasuk oleh pemiliknya. Artinya bahwa memang ada kemerdekaan di situ bagi pers dalam menyajikan sebuah berita, karena dia harus bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Tadi pengertian terkait dengan independennya, artinya bahwa memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nuraninya tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak-pihak lain, termasuk oleh pemilik perusahaannya. Prakteknya, ya kita tahu sendiri bagaimana kentalnya ada arahnya pemberitaan terkait dengan seseorang atau dengan partai tertentu atau kepentingan kelompok tertentu ketika memang seseorang atau kelompok itu ternyata menguasai perusahaan medianya. Tapi itu saya kira adalah hal-hal lain. Namun secara normatifnya bahwa pemberitaan memang harus independen. Kemudian wartawan harus menyajikan berita yang akurat. Akurat itu dipercaya sesuai keadaan secara objektif. Artinya akurat itu ya memang keadaannya sudah sesuai seperti itu. Memang benar adanya seperti itu. Akurat. Jadi ketika akurat kita membuat pemberitaan terkait dengan desa misalnya, kita itu benar-benar terjun ke desa, kita benar-benar mencari informasi di desa, menggali, mengolah data, dan kemudian kita suguhkan menjadi sebuah berita yang memang keadaannya seperti itu, seperti yang kita tuliskan.
Tapi kita juga harus objektif. Artinya kita tidak subjektif. Subjektif itu berarti memang ada hal-hal lain yang membuat kita ini membuat kita tidak lagi netral dalam membuat pemberitaannya. Kalau subjektif itu kan sudah ada kata hati yang lain di dalam hati kita, bahwa ketika menilai seseorang misalnya, ketika kita subjektif itu artinya kita sudah ada perasaan lain, ketidakenakan lah, atau ada kebencian, maka itu akan berpengaruh di dalam penulisan berita itu nantinya, tidak lagi objektif. Wartawan harus membuat berita secara akurat, sesuai dengan keadaan, objektif. Kemudian berimbang. Dalam membuat sebuah pemberitaan, wartawan harus memberikan kesempatan yang setara kepada para pihak-pihak atau narasumber. Artinya ketika membuat pemberitaan, maka ada banyak pihak-pihak yang juga harus dimintai tanggapannya. Misalkan ketika si A menyatakan bahwa si B negatif atau berperilaku negatif misalkan, maka kita harus meminta konfirmasi, meminta bantahan, menanyakan bagaimana versi si B. Jadi antara si A yang menyatakan atau mengkritisi si B dengan si B yang melakukan pembelaan, itu nanti diberikan porsi yang setara. Tapi prakteknya bagaimana ketika ada si A yang mengkritisi si B, tapi si B ketika kita mintai konfirmasi, kita berikan kesempatan agar berita berimbang, dia tidak mau menemui kita. Dia tidak mau menemui kita. Misalnya ketika si A menyatakan bahwa ada pejabat B melakukan dugaan tindak pidana korupsi misalnya, maka kita sebagai wartawan mempunyai kewajiban untuk mendatangi atau menemui si B atau pejabat B tadi untuk memintai konfirmasinya terkait tudingan yang disampaikan oleh si A. Adapun ketika si B ini tidak mau atau tidak menemui kita atau tidak memberikan tanggapan, maka itu sudah bukan salah kita lagi. Karena upaya untuk meminta konfirmasi itu sudah dilakukan. Kita sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapat kesempatan yang setara. Artinya diberikan ruang untuk bicara juga, diberikan ruang untuk bela diri juga. Tapi ketika hak itu yang diberikan ternyata tidak diambil, maka itu bukan salah kita. Karena hak mereka sudah kita tawarkan, sudah kita berikan. Kemudian wartawan itu tidak beritikat buruk. Tidak boleh wartawan itu beritikat buruk ketika membuat tulisan. Misalnya karena ada kepentingan dia tidak suka dengan si C misalnya. Kemudian dia menulis terkait berita-berita miring si C. Itu kan sudah ada itikat sebelumnya, itikat buruknya. Itu tidak boleh. Wartawan tidak boleh beritikat buruk. Itu adalah penafsiran dari poin yang pertama, bahwa wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Oke, ini silahkan dicerna oleh teman-teman, disetel berulang-ulang. Untuk poin pertama ini, setel berulang-ulang sehingga bisa benar-benar terdownload dengan baik dalam pikiran kita. Selanjutnya kita kepada poin yang kedua. Jadi kode etik itu ada 11 semuanya, ada 11 poin. Sekarang kita yang kedua. Di dalam kode etik jurnalis, yang kedua adalah menempuh cara profesional dalam melaksanakan tugas. Jadi menempuh cara profesional.
Seperti apa penjabarannya cara profesional itu? Yang pertama adalah menunjukkan identitas diri. Jadi ketika kita melakukan tugas liputan, baik itu di lapangan atau melakukan wawancara dengan narasumber, kita harus menunjukkan identitas diri. Maka setiap wartawan wajib mengantongi kartu identitas sebagai wartawan. Kemudian wartawan juga harus menghormati privasi. Privasi itu adalah kehidupan pribadi seseorang di luar jabatan publiknya. Artinya ketika dia ada di rumah, itu adalah privasi dia. Privasi dia, itu harus kita hormati. Tidak bisa kita selonong masuk ke rumah orang atau bertamu seenak kita. Tidak bisa juga, tidak elok juga sebagai wartawan. Karena kita akan masuk ke ruang-ruang privasi dia, ke ranah-ranah pribadi dia. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh menyuap. Artinya ketika kita ingin mendapatkan pernyataan dari sumber, kita tidak boleh menyuap sumber. Kamu ngomong gini ya, ini nanti saya kasih uang. Jadi kita menyuap agar orang berbicara, itu tidak boleh. Tidak boleh. Suap itu tidak boleh. Menyuap tidak boleh. Kemudian bahwa wartawan itu harus menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Artinya berita yang dihasilkan itu ya memang harus sesuai fakta dan jelas sumbernya. Jadi sumbernya itu memang ada. Wartawan tidak bisa dia menulis tanpa adanya narasumber. Tetap sumber itu harus ada. Jadi kalau keabsahan sumber itu, yang pertama sumber itu adalah hasil wawancara. Setelah itu di bawahnya adalah data pendukung. Kalau ada data itu data pendukung nantinya. Setelah data pendukung itu adalah pantauan, hasil cek dan recheck kita. Itu adalah bagaimana untuk menciptakan berita yang faktual. Dan tidak boleh bercampur dengan tidak boleh bercampur dengan opini. Jadi berita yang kita sampaikan itu tidak boleh bercampur dengan opini. Fakta ya tetap fakta. Medianya atau wartawan tidak boleh beropini. Yang boleh beropini itu adalah narasumbernya. Kalau narasumbernya silakan dia berpendapat. Dia berimajinasi, dia menganalisa. Tapi kalau wartawannya tidak boleh beropini atau memasukkan opini wartawannya ke dalam tulisannya. Contoh soalnya begini. Kalau pantau itu, yang disebut dengan pantauan, itu adalah hal-hal yang memang kelihatan oleh mata kita. Artinya begini, kalau pantau itu misalkan kalau bicara jalan, kalau ada jalan rusak, maka itu bisa disebut sebagai pantauan. Karena dengan mata kita, dengan penglihatan kita, dengan visual kita, kita bisa melihat bahwa memang ada bagian-bagian jalan yang rusak. Itu pantau, terlihat. Melihat jalan yang macet, ada kemacetan, itu akan terlihat oleh mata kita. Artinya terpantau, terlihat oleh mata kita. Tapi kalau kita sudah mengatakan bahwa penyebab kerusakan jalannya itu adalah karena pembangunannya yang jelek, karena misalkan kontraktornya yang diduga korupsi, itu kita sudah memasukkan opini kita. Sudah opini kita itu, bahwa kita yang beropini bahwa ini rusaknya ini ya karena memang jalan ini yang ngebangunnya nggak beres, nggak benar. Itu kita yang
berarti kita beropini. Tidak boleh. Kita ranahnya hanya kepada hasil penglihatan kita di lapangan. Kemudian, bagaimana ketika ada narasumber yang mengatakan bahwa kerusakan tersebut dikarenakan memang pemborongnya atau kontraktornya tidak benar dalam pengerjaannya? Maka narasumber itulah yang akan bicara nantinya, dan itu dituangkan dalam tulisan kita. Menurut narasumber bahwa kerusakan jalan itu diduga karena kontraktornya tidak benar kerjanya. Itu menurut narasumber. Tapi kita punya kewajiban bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber yang pertama tadi dikonfirmasi kepada pihak-pihak lainnya. Misalnya kontraktornya, atau misalkan penanggung jawab proyek jalannya, pemerintah yang terkaitnya, itu juga harus kita mintai komentarnya, karena beritanya harus berimbang. Titik beratnya adalah bahwa tidak boleh wartawan memasukkan opini kita ke dalam tulisan kita. Yang kita tulis adalah fakta atau opini atau analisa yang disampaikan oleh narasumber. Dalam tulisannya maka disebutkan bahwa itu adalah pernyataan dari narasumber. Seperti itu. Tetap wartawan tidak boleh beropini. Kemudian wartawan itu ketika menayangkan gambar di medianya, gambar itu harus dilengkapi dengan keterangan tentang sumber gambar itu dan juga keterangannya. Sumber itu fotonya foto siapa, keterangannya keterangan apa, itu harus dimasukkan. Jangan sampai gambar ini nantinya menimbulkan prasangka atau menimbulkan opini yang nantinya akan menjadi opini-opini yang salah. Maka pada saat kita mengirimkan gambar, kita harus memberikan keterangan terkait dengan apa gambar yang dimaksud. Namun kita juga tidak boleh menghakimi dalam gambar itu. Artinya hanya memang keterangan gambarnya saja. Ketika ada jalan rusak, ya kita tulis jalan rusaknya. Jalan rusak, karena fotonya foto jalan rusak. Jalan rusak di desa A, kecamatan A. Tulis. Kita tulis juga kapan gambar itu diambil. Kita tulis juga siapa yang mengambil gambar itu, pemilik foto itu, siapa yang memotonya itu, kita tulis juga. Kemudian wartawan tidak boleh melakukan plagiat. Nah, ini sangat tabu di dalam dunia jurnalis menjadi plagiat. Artinya kita mengaku-ngaku sebagai penulis dalam sebuah tulisan yang tulisannya ternyata tulisan punya orang, atau beritanya itu dihasilkan oleh orang. Kita mengaku-ngaku bahwa seakan kita yang menulis beritanya. Itu tidak boleh. Saya kira dalam bidang apapun masalah plagiat ini tidak diperbolehkan. Jadi itu poin yang kedua terkait dengan menempuh cara yang profesional dalam melaksanakan tugas, menunjukkan identitas, menghormati privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita faktual yang jelas sumbernya, menayangkan keterangan gambar, dan tidak plagiat. Itu yang terkait dengan poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, wartawan itu harus menguji informasi, memberitakan berimbang, tidak bercampur fakta dan opini yang menghakimi, dan menerapkan ajas praduga tak bersalah. Artinya kita ini tidak boleh menghakimi di dalam pemberitaan kita. Kita tetap harus mengedepankan ajas praduga tak bersalah. Kita netral saja, independen saja. Netral kita. Tidak ada kepentingan kita itu. Kepentingan kita itu ya kepentingan untuk pemberitaan, kepentingan untuk mencerdaskan bangsa, itu kepentingan kita. Artinya ketika ada berita negatif tentang seseorang,
maka kita tetap harus menduga bahwa yang kita beritakan itu tidak bersalah. Jangan langsung diduga bahwa itu bersalah, tapi diduga tidak bersalah. Maka di dalam media-media manapun, pasti banyak kata-kata ketika ada tudingan kepada seseorang, akan diawali dengan kata diduga. Diduga pejabat A korupsi. Diduga pejabat A tilap dana miliaran rupiah. Diduga, pakai bahasa diduga. Karena memang masih diduga, masih dugaan. Dan mengedepankan ajas praduga tak bersalah. Kemudian pada kode etik ini, pada poin yang keempat, tidak membuat berita bohong, hoax. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Tidak boleh membuat berita bohong. Artinya berita itu yang memang kita tahu benar, bahwa itu benar adanya, peristiwanya ada terjadi. Kemudian bukan fitnah, tidak sadis. Sadis ini dalam artian begini, kita itu dalam penulisan tidak boleh lah kita terkait dengan orang ditonjok berdarah-darah, kita uraikan, kita ceritakan, seperti itu tidak boleh. Karena terkait dengan sadisme, sadis. Jadi ada bahasa-bahasa yang mesti diperhalus dalam menulis berita-berita terkait dengan kekerasan. Termasuk untuk hal-hal yang bersifat dengan cabul juga, itu kadang-kadang kan ada yang di sensor. Kalau dalam dunia film itu kan sensor. Itu yang poin keempat, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kemudian poin yang kelima, tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Jadi gini, dalam kasus-kasus susila itu pencabulan, pelecehan, seperti itu, maka korban kejahatannya itu harus dirahasiakan. Korbannya harus dirahasiakan. Dirahasiakan itu artinya dirahasiakan identitasnya. Misalnya kadang-kadang sebut saja namanya Mawar, sebut saja namanya Bunga, itu adalah untuk merahasiakan namanya. Tapi identitas yang lainnya juga harus dirahasiakan. Misalkan nama kampungnya, nama RT-nya yang secara spesifik nantinya memudahkan orang untuk mencarinya. Tapi kalau alamat ini, tempat tinggalnya kita buat secara umum, misalnya begini, si Bunga dari Kabupaten A, maka ini akan umum. Orang akan sulit untuk melacaknya ini. Si A ini di kabupaten ini, di daerah mananya ini, di desa mana, RT mana, itu akan sulit terlacak. Itu untuk kejahatan susila, kita harus menyembunyikan identitas korbannya. Korban, ini posisinya kepada korban. Dia mau dewasa, mau anak-anak, yang dia menjadi korban perbuatan kejahatan susila, maka dia harus dirahasiakan identitasnya. Misalnya korban kejahatannya di sekolah A, maka nama sekolahnya pun harus dirahasiakan. Karena kalau nama sekolahnya tidak dirahasiakan, orang akan mudah untuk melacaknya. Karena pasti dari mulut ke mulut nantinya di sekolah itu akan kedengaran. Kemudian kenapa ini harus dirahasiakan? Ini karena menyangkut masa depan seseorang. Menyangkut kehidupan selanjutnya dari seseorang. Maka ketika identitas ini kita lindungi, maka korban kejahatan susila ini masih bisa melanjutkan kehidupannya. Kemudian yang juga harus dirahasiakan adalah identitas anak pelaku. Anak yang menjadi pelaku. Jadi kan ada itu pelaku kejahatan, penjamretan, penodongan, atau kejahatan-kejahatan lainnya, narkoba dan sebagainya. Yang mereka usianya masih anak-anak. Anak-anak itu usianya kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18 tahun. Jadi kalau di bawah 18 tahun itu ya memang sama
seperti yang kejahatan asusila, korban asusila tadi. Pelaku kejahatan yang masih berusia anak juga harus dirahasiakan. Identitas itu ya semua data yang diinfonya bisa menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacaknya. Itu identitas. Misalkan identitas itu ya nama bapak, bin gitu kan. Itu mudah nanti dicarinya. Itu harus dirahasiakan. Kemudian itu poin yang kelima tadi terkait merahasiakan identitas korban kejahatan susila dan korban kejahatan yang pelakunya adalah pelaku kejahatan anak, yang pelaku kejahatannya adalah anak. Sekarang kepada poin yang keenam, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi. Tidak boleh menyalahgunakan profesi. Dan tidak menerima suap. Godaan ini yang paling besar dalam dunia jurnalis. Menyalahgunakan profesi dan terima suap ini adalah terjadi ketika berita itu tidak muncul di publik. Berita ini masih belum muncul di publik, masih bahan mentah. Kemudian ketika bahan ini kita sampaikan kepada narasumber yang merasa nantinya akan dirugikan dengan pemberitaan itu, misalkan akan dipojokkan dengan pemberitaan itu, ketika kita minta konfirmasinya, dia malah ngajak damai ke kita. Udah Pak, jangan diberitakan lah. Ini kita berapa ini? Kita bisa menyelesaikan masalah ini, kita secara damai. Jadi menyogok kepada wartawannya untuk tidak diberitakan. Ini tidak boleh. Karena kita diberi uang agar jangan diberitakan. Maka kemerdekaan kita, independen kita sebagai jurnalis itu rusak karena suap tadi. Artinya jangan diberitakan. Tapi bagaimana ketika kita berkomunikasi, bergaul, berjejaring dengan seseorang, kemudian kita diberi uang bensin atau diberi istilahnya uang transport, diberi pengganti makan. Kalau dalam pergaulan sehari-hari, dalam berjejaring, hal-hal seperti itu di dalam dunia jurnalis sudah biasa. Biasa, artinya kita tidak meminta sesuatu kepada jejaring kita. Narasumber ini kan ketika sudah kenal nanti menjadi jejaring kita. Menjadi jejaring kita, menjadi teman kita, menjadi sahabat kita. Ketika kita datang ke sana diajak ngopi-ngopi, ayo kita ngopi, ayo kita makan siang, misalkan. Itu tidak masuk ke dalam suap. Ya itu kita samakan dengan teman-teman kita yang lain saja. Karena jejaring seperti itu. Ya bisa jadi kita yang malah ngebayarin dia jajan. Itu is okay. Karena itu adalah jejaring. Pertemanan, jejaring. Adapun kita misalkan mengeluarkan biaya untuk membangun jejaring itu, kita makan bersama, kita pergi makan siang, kita ngopi bareng misalkan. Ya itu hal yang biasa di dalam membangun jejaring dan tidak bisa dikategorikan suap. Yang masuk kategori suap itu adalah ketika kita membuat sebuah bahan tulisannya sudah kita buat, tapi kita meminta konfirmasi kepada narasumber, tapi narasumber itu meminta agar jangan diberitakan, kita diberikan kompensasi uang, itu masuk ke dalam suap. Kemudian selanjutnya kita kepada yang ketujuh. Yang ketujuh ini ada yang dimaksud dengan hak tolak. Hak tolak ini adalah hak yang dimiliki oleh media atau oleh wartawan untuk melindungi narasumber dengan merahasiakan namanya. Jadi hak tolak ini untuk melindungi narasumber untuk tidak disebutkan namanya. Itu hak tolak. Melindungi narasumber.
Jadi misalkan ketika ada narasumber kita, ada sumber kita yang ngomong ke kita, dia minta namanya dirahasiakan, maka kita wajib untuk merahasiakannya. Selain hak tolak, kemudian kita juga harus menghargai embargo. Kadang-kadang ada yang disebut embargo itu, narasumber meminta penundaan. Misalkan ketika kita membuat berita, kita minta sebuah data ke sebuah dinas atau kantor atau pejabat terkaitnya begini, mohon jangan dulu diberitakan ya, kita mau ngumpulin datanya dulu, nanti datanya 3 hari lagi kita serahkan. Maka hak itu juga kita harus hormati, harus menjadi pertimbangan kita untuk menunda berita itu karena pejabat yang bersangkutan meminta waktu. Tapi kalau memang kita dikejar dengan deadline, maka itu juga bisa diabaikan. Kalau sudah tidak rasional, misalkan bulan depan baru, ya nggak bisa juga, karena kita juga dibutuhkan dengan kecepatan dalam mengunggah berita juga. Kemudian kita juga harus menghormati off the record. Jadi ketika kita bertemu dengan narasumber, sumber kita memberikan informasi kepada kita, namun diiringi dengan kata-kata off the record, maka kita terima informasi itu hanya sebagai pengetahuan saja, tidak bisa menjadi bahan beritanya. Apalagi mencantumkan orang yang menyampaikan kepada kita itu nggak bisa, karena sudah off the record. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh dia itu hanya sebagai pengetahuan saja, bukan menjadi bahan berita. Kemudian itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, tidak menulis prasangka dengan diskriminasi atas perbedaan sara, suku, agama, ras, jenis kelamin, merendahkan martabat orang miskin, merendahkan martabat orang sakit, orang cacat jiwa dan jasmani. Itu nggak boleh. Kita tidak boleh diskriminatif. Semua kita ini adalah sama. Semua kita punya sama. Kita adalah bangsa Indonesia. Tidak boleh ada diskriminatif. Sama. Kita semua bersaudara. Kita semua adalah satu bangsa. Maka wartawan harus profesional. Tidak boleh diskriminasi. Kemudian yang kesembilan adalah menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Artinya tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada privasi narasumber juga yang kita tidak boleh masuk ke situ ketika sudah menyangkut privasi seseorang. Yang ke-10, segera melakukan pencabutan, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai permintaan maaf kepada pembaca. Nah, misalkan begini, ketika kita menulis berita kemudian ada kesalahan nama atau misalkan nama atau jabatan atau alamat. Nah, kita itu harus segera meralatnya. Meralat. Atau ketika informasi yang kita terima ternyata tidak akurat. Salah berita yang kita tulis. Kejadiannya di desa A, kita ditulis di desa C misalkan, sehingga desa C keberatan. Itu kita harus segera mencabut berita itu, menyatakan bahwa berita itu dicabut, atau meralat berita itu, dan disertai dengan permohonan maaf kepada pembaca. Saya garis bawahi lagi, disertai dengan permohonan maaf kepada pembaca. Jadi bukan kepada objek yang keliru tadi, tapi kepada pembaca. Karena kita pertanggungjawabannya kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah pembaca. Jadi permohonan maafnya kepada pembaca. Yang poin yang terakhir adalah melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional setara dengan berita yang diperbaiki. Nah, ini kelanjutan yang tadi. Artinya kita itu media atau wartawan itu harus melayani hak jawab.
Ketika kita muncul pemberitaan, kemudian ketika dikonfirmasi dia tidak ketemu, tidak mau menemui, tiba-tiba kemudian akhirnya ketika kita sudah melakukan upaya konfirmasi tidak ketemu, kita taikan menjadi berita. Setelah jadi berita, yang bersangkutan ingin melakukan hak jawab atau hak koreksi, maka kita sebagai wartawan yang profesional harus memberikan hak itu dengan porsi yang setara dengan berita pertama, setara, sehingga kembali berimbang. Itu terkait dengan kode etik jurnalistik. Saya kira bila teman-teman bisa memahami ini, silakan juga mencari referensi yang lain. Ada banyak tersebar juga, bisa dibaca buku panduannya di buku-buku kode etik jurnalistik juga banyak tersebar, tinggal dibaca oleh teman-teman. Karena jadi wartawan itu ya memang harus rajin baca. Wartawan itu harus rajin baca, termasuk harus baca media-media yang punya orang lain juga. Kita baca, kita pelajari sebagai sumber pengetahuan juga. Barangkali itu terkait dengan materi kode etik jurnalistik. Silahkan diputar berulang-ulang. Silahkan juga mendownload buku-bukunya atau tulisan-tulisan terkait dengan kode etik jurnalistik kalau untuk dibaca biar punya pegangan. Dengan sudah dikuasainya apa itu yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik, mudah-mudahan teman-teman nantinya bisa terjun ke lapangan dan melakukan tugas secara profesional. Untuk materi selanjutnya yaitu persiapan liputan. Nanti untuk video selanjutnya saya akan jelaskan terkait bagaimana persiapan seorang wartawan ketika akan melakukan peliputan. Oke, sekian video terkait dengan kode etik jurnalistik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Jos.